Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kami mengingatkan untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat yang kita rasakan pada saat ini, yaitu kita mendapatkan kesempatan untuk kembali bertemu, berjumpa dan beribadah di bulan Ramadan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam juga kita kembali mengingatkan kepada diri pribadi dan pada ikhwan dan akhwat sekalian untuk senantiasa kita hantarkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai qudwatun hasanah di dalam menjalankan syariat Islam dan menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin sebagai nikmat yang besar. Ya, Ramadan adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, khususnya kepada kita yang mendapatkan kesempatan hidup, mendapatkan kesempatan umur untuk kembali berjumpa, beribadah di bulan Ramadan ini. Karena beberapa teman-teman kita di tahun-tahun yang lalu, Ramadan yang lalu mereka berharap agar dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, namun sebagian dari saudara-saudara kita yang dahulu di tahun-tahun sebelumnya itu berpuasa bersama kita, tahun ini atau di bulan Ramadan ini mereka sudah mendahului kita. Mereka sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin atau orang yang beriman yang bertemu dengan Ramadan di tahun ini, maka ini adalah merupakan kesempatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan kepada kita, yaitu diberikannya kita kesempatan untuk berjumpa dan beribadah, menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita lewat ibadah amaliyah Ramadan pada tahun ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dalil, ada banyak riwayat hadis yang menggambarkan bagaimana bulan Ramadan ini begitu istimewa, bagaimana amal-amal soleh yang ada di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan-keutamaannya tersendiri. Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memang sengaja mengkondisikan keadaannya khusus untuk orang-orang yang memang berharap mendapatkan berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkondisikan bulan Ramadan ini khusus untuk
orang-orang yang memang ingin memperbaiki dirinya. Ya, kita lihat ada banyak hadis ya yang menggambarkan bahwa Ramadan menjadi istimewa dengan dimudahkannya kita untuk beramal soleh. Ya, ada banyak faktor-faktor yang Allah jadikan yang Allah menjadikannya kita mudah untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya, kita lihat hadis tentang idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ya, di riwayat yang lain wa sulsilat asyayatin. Ya, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa saking banyaknya atau mudahnya kita itu untuk beribadah, makanya Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan Ramadan itu menutup pintu-pintu neraka. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa karena saking sedikitnya kesempatan orang-orang beriman itu untuk berbuat maksiat. Wasuffidatis syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala menghentikan atau membatasi gerak-gerik setan penggoda. Ya. Kalau di luar Ramadan, ya setan-setan penggoda itu leluasa untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini Allah khususkan atau Allah mengkondisikan bulan Ramadan dengan membatasi pekerjaan setan-setan para setan-setan penggoda, sehingga inilah faktor yang menjadikan kita ini mudah untuk beribadah. Ya, fenomenanya kelihatan ya, setiap Ramadan akan kita lihat ada orang-orang yang biasanya tidak pernah ke masjid atau hanya datang ke masjid ketika hari Jumat, tapi di bulan Ramadan di bulan Ramadan mereka kelihatan di masjid, disiplin, rajin datang sholat berjamaah, rajin datang sholat tarawih dan sebagainya. Ada orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan sangat mudah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi ya kebaikan-kebaikan yang kita lihat hanya ada pada bulan Ramadan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kita itu menjadi mudah beribadah di bulan Ramadan. Salah satu tanda bahwa Ramadan ini istimewa adalah disyariatkannya puasa itu sendiri, yang dimana kita semua sudah tahu, ya hadis-hadisnya sudah masyhur, yang sudah kita hafal bahwa puasa itu sendiri adalah ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, kullu amali bani adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya bahwasanya seluruh amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya. Iya. Kata para ulama, maksudnya di sini takaran atau pahala dari sebuah amalan itu, amalan soleh yang dikerjakan oleh orang-orang beriman, itu
akan dilipat gandakan. Ada takaran tertentu. Misalnya seseorang mengerjakan satu amalan soleh, maka amalan soleh ini akan diganjar sesuai dengan kualitas amalan tersebut. Maka amalan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat yang lebih jumlah yang sangat besar. Illa saum, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Ya, Allah sendirilah yang membalasnya. Ini tandanya Allah mengkhususkan balasan kepada ibadah puasa itu. Ya, bukan karena merendahkan dengan tidak menetapkan jumlah ganjarannya, akan tetapi ini sebagai tanda bahwa ganjaran ibadah puasa itu lebih tinggi ketimbang ganjaran dari ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Allah menyebutkan secara khusus bahwa Allah lah yang langsung membalas atau memberikan pahalanya kepada orang-orang yang berpuasa. Ya. Dan kita ketahui bahwa Allah sangat dermawan. Ya. Allah adalah Rabb yang yang memberikan sangat mudah untuk memberikan segala sesuatu, ya. Dan ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, ya. Di antara faktor kenapa puasa ini sangat istimewa sehingga menjadikan Ramadan menjadi istimewa, karena puasa itu, ya, puasa atau ibadah puasa ini memiliki nilai tarbiyah. Ya. Orang-orang yang berpuasa, yang betul-betul menjalankan puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, sebulan penuh menjalankan puasa yang diwajibkan atau yang disyariatkan selama bulan Ramadan, itu secara tidak langsung sebenarnya ia juga sedang mendidik dirinya, ya, mendidik dirinya, membangun karakternya menjadi lebih baik. Dan memang di dalam puasa itu ada nilai-nilai tarbiyah yang tertanam di dalamnya. Yang pertama adalah ada nilai keikhlasan yang terkandung di dalam ibadah puasa. Makanya inilah salah satu penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa dengan ganjaran khusus langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang menguji keikhlasan seorang hamba. Dan keikhlasannya di sini adalah keikhlasan yang benar-benar berbeda dengan yang lain. Ya. Ibadah puasa ini sebagai contoh misalnya, kalau kita mau membandingkan dengan ibadah yang lain, itu tidak dapat dimasuki oleh riya, dosa riya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ya, orang sholat, orang berzakat misalnya secara terang-terangan atau berinfak secara terang-terangan, itu masih bisa dimasuki oleh penyakit riya. Ya. Orang sholat mungkin awalnya sholat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang muncul perasaan ingin dilihat oleh orang lain, ya, karena itu ibadah yang nampak. Adapun puasa, ya, ada misalnya ya, sebagai contoh, orang yang berpuasa ketika ia sendiri di sebuah rumah yang di dalamnya ada, ya, penuh dengan makanan misalnya di kulkas atau di dapurnya. Akan tapi karena dia
menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui, mendengar ya apa saja yang ia lakukan meskipun ia dalam keadaan sendiri, maka ia tetap menjaga puasanya. Ia tetap menjalankan puasanya dengan menjauhi apa saja yang dapat merusak nilai puasanya atau bahkan membatalkan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keikhlasan, ya. Keikhlasan orang yang berpuasa menjadi menjadi benar ketika ia benar-benar menjaga puasanya tersebut. Makanya orang yang berpuasa menjaga puasanya dengan sebaik-baiknya, maka keikhlasannya itu akan semakin bertambah. Ya, semakin ia rajin berpuasa, maka keikhlasan akan bertambah, dan ditambah lagi ada rasa muraqabatullah yang semakin tinggi. Ya, ia akan orang-orang yang berpuasa itu akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagai seorang mukmin harusnya seperti itu di dalam menjalankan kehidupannya. Ya. Makanya ya orang-orang yang rajin berpuasa, khususnya orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, itu seharusnya ya setelah keluar dari Ramadan ini keikhlasan dan rasa muraqabatullah itu harusnya semakin bertambah. Kenapa? Karena sebulan penuh ia dilatih untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melatih, membiasakan diri untuk memunculkan rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa saja yang ia lakukan. Makanya tanda bahwa seseorang itu sukses melewati bulan Ramadan adalah ketika ia di luar Ramadan, baik ia di dalam keadaan bersendirian maupun di keramaian, dia akan selalu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mau melakukan aktivitas, maka ia langsung berpikir bahwa apakah aktivitas ini benar atau sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, atau justru aktivitas ini adalah aktivitas yang justru diharamkan atau dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa muraqabatullah yang selalu hadir di dalam kesehariannya. Maka ketika di luar Ramadan, seseorang setelah menjalani Ramadan, menjalani latihan meningkatkan keikhlasan dan rasa muraqabatullah, maka di luar Ramadan ia akan seharusnya ia akan semakin terjaga dari hal-hal yang diharamkan, semakin terjaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan plus ibadahnya semakin meningkat. Ya, amal solehnya semakin meningkat. Ya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya dan keimanannya juga semakin meningkat. Ya, karena memang itulah tujuan dari pelatihan selama bulan Ramadan. Ketika seseorang menjalankan puasa dengan benar, menjalankan ibadah-ibadah sunnahnya, qiyamnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya selama bulan Ramadan, harapannya atau tujuan dari pelatihan selama sebulan itu keluar di dalam keadaan atau dalam kondisi ketakwaannya meningkat, keimanannya meningkat, dan ibadahnya juga meningkat. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama. Ramadan mendidik kita untuk atau puasa itu mendidik kita untuk semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membiasakan diri kita untuk menghadirkan rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala
bentuk aktivitas kita, baik itu dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Kemudian yang kedua, atau bentuk atau sisi tarbiyah dari puasa itu adalah puasa ini mengajarkan kita untuk bersabar, ya, melatih diri kita untuk bersabar, ya, semakin bersabar. Kata para ulama, ya, itu puasa itu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Ya, pertama, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, bersabar di dalam menjalani atau menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai. Nah, orang yang berpuasa, ya, bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersabar menjalankan puasa, bersabar bangun sahur, kemudian berbuka, menahan lapar dan haus. Ini bersabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena seseorang ketika berpuasa, ia menjalankan puasanya karena Allah, maka ia menjauhi apa saja yang dapat merusak nilai puasanya dan membatalkan puasanya. Kemudian bersabar karena bersabar menjalani apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, makan dan minum adalah sesuatu yang kita suka. Ya, karena berpuasa kita meninggalkan makan dan minum. Ya, meninggalkan makan dan minum sehingga muncul rasa lapar dan haus. Ya, kita semua secara fitrah, ya, kita tidak menyukai keadaan lapar dan haus ini. Namun karena kita dalam keadaan berpuasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan, menjauhi hal-hal yang dapat merusak puasa itu, kita bersabar menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, meskipun itu sesuatu yang kita tidak sukai. Makanya ini puasa ini mendidik kita untuk mendidik kita agar kesabaran kita meningkat. Ya, karena ya, puasa sendiri itu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Ya, sabar mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah, mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, berlatih bersabar, menahan diri dari apa-apa saja yang dapat merusak puasanya, itu kalau puasanya benar, ya, kalau ya puasa yang ia lakukan selama bulan Ramadan penuh itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan mengharap pahala, seharusnya ya setelah ia keluar dari bulan Ramadan, maka kesabarannya itu harus meningkat. Ya. Kesabarannya harus meningkat, ya, karena ya, puasa sudah melatih ia untuk menjadi bersabar. Ya. Maka di luar Ramadan, ketika ia mendapatkan ujian, dia harusnya bisa menjadi bersabar menghadapi ujian tersebut. Ketika di luar Ramadan ia mendapatkan cacian, makian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ia harusnya bisa lebih bersabar menghadapinya. Ketika ia dihadapkan kepada sesuatu yang ia sukai, akan tetapi ya sesuatu tersebut adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia bersabar menjauhinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ia sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk bersabar menjauhi apa yang membatalkan puasanya. Makanya di luar Ramadan ia semakin bisa kesabarannya sudah menjadi meningkat, ya, semakin meningkat
dengan adanya pelatihan puasa di bulan Ramadan itu. Ya, jadi puasa melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kita untuk senantiasa menghadirkan muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah puasa ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, baik itu bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Ya. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara nilai tarbiyah atau nilai pendidikan dari puasa itu adalah puasa ini melatih kita untuk menahan diri, mengontrol hawa nafsu. Ya. Ya. Di dalam hadis yang di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih dalam riwayat yang sama tentang keutamaan puasa. Ya, kullu amali bani Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, apabila di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata keji atau berteriak-teriak atau melakukan sesuatu yang sia-sia. Apabila ia dicaci atau dimaki oleh orang lain atau diajak untuk bertengkar, maka katakanlah bahwa saya ini sedang berpuasa. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu melatih kita untuk mengontrol hawa nafsu, ya, mengontrol emosi, mengontrol amarah, mengontrol hawa nafsu syahwat. Di hadis yang lain yang menjadikan hadis tersebut menjadi dalil bahwa puasa itu dapat menahan hawa nafsu, menahan syahwat. Ketika hadis tentang anjuran untuk menikah bagi para pemuda yang sudah memiliki kemampuan. Iya. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Iya. Wa illa fa'alaihi bisyam. Iya. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Iya. Jika belum mampu, maka berpuasa. Ya. Di hadis tersebut menunjukkan bahwa puasa dapat menahan syahwat atau mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya orang yang rajin berpuasa itu akan secara tidak langsung itu terdidik untuk mengendalikan dirinya. Maka orang yang selesai atau menyelesaikan Ramadannya dengan sempurna, dengan baik, salah satu tanda suksesnya ia di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ketika ia di luar Ramadan, hawa nafsunya semakin bisa dikontrol, emosinya semakin bisa dikontrol, amarahnya menjadi semakin berkurang, semakin terarah, tidak mudah untuk emosi dan sebagainya. Syahwatnya juga semakin mudah untuk diatasi. Kenapa? Karena ia telah berlatih atau dilatih secara tidak langsung oleh
puasa atau ibadah puasa yang ia jalankan selama bulan Ramadan. Makanya inilah nilai pendidikan atau tarbiyah yang ada pada ibadah puasa tersebut. Jadi kita sebutkan kembali. Pertama, ibadah puasa itu mendidik kita untuk semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita untuk senantiasa menghadirkan rasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi kehidupan, di dalam di dalam menjalani ketaatan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa juga ini mengajarkan melatih kita untuk menahan diri atau menahan atau mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita dapat mengontrolnya, tidak mudah untuk terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita arahkan kepada hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya masih banyak lagi ya nilai-nilai pendidikan yang ada pada ibadah puasa, khususnya puasa yang kita jalankan pada saat ini di bulan Ramadan yang begitu banyak kemuliaan di dalamnya. Maka ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan betul ya, manfaatkan kesempatan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, yaitu bulan Ramadan, ibadah puasa yang diwajibkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan betul-betul menghadirkan semua nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa tersebut, sehingga di luar Ramadan nanti, meskipun kita sudah tidak berpuasa lagi, akan tetapi nilai atau kandungan dari sisi tarbiyah yang diberikan oleh ibadah puasa di bulan Ramadan itu ikut menjadi atau tertanam di dalam diri kita di luar bulan Ramadan. Iya, maka kita akan semakin ikhlas. Pelajaran ikhlas yang kita dapatkan di ibadah puasa kita amalkan di luar bulan Ramadan atau di luar keadaan selain berpuasa. Maka kita akan ikhlas di dalam menjalankan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah puasa itu istimewa, dianggap istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala karena nilai keikhlasannya. Kemudian nilai pelajaran untuk menghadirkan rasa muraqabatullah yang kita dapatkan dari ibadah puasa ini juga ikut di luar Ramadan, sehingga apapun yang kita lakukan, ya, meskipun kita di dalam keadaan tidak berpuasa, kita tetap merasa atau menghadirkan di dalam hati kita tanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-gerik kita, mengawasi, mengetahui apa saja yang kita lakukan. Maka ketika perasaan ini, ya perasaan muraqabatullah, selalu menghiasi waktu-waktu kita, maka akan kesempatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat semakin berkurang atau akan hilang di dalam kehidupan kita karena adanya muraqabatullah, ya rasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Kemudian nilai kesabaran atau pelajaran sabar yang kita dapatkan di bulan puasa ini, itu ketika kita keluar atau selesai di bulan Ramadan, maka kita akan nilai dari
nilai kesabaran yang ada dalam puasa itu kita bawa di luar Ramadan atau di luar keadaan selain kita berpuasa, maka kita akan lebih bersabar ya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya selain puasa, dan juga bersabar ya menjauhi ya larangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hal-hal tersebut ya kita tidak sukai. Karena kita sudah belajar ya sebulan penuh bagaimana menghadirkan atau meningkatkan kesabaran itu selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah bagaimana didikan puasa Ramadan ini, yaitu mendidik kita untuk menahan diri atau mengontrol hawa nafsu, itu juga bisa kita dapat kita bawa di luar Ramadan, sehingga kita mampu mengontrol hawa nafsu dan emosi kita di dalam menghadapi segala sesuatu yang kita tidak sukai di luar Ramadan nanti. Nah, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Ramadan ini adalah momentum yang Allah sediakan, yang Allah khususkan agar kita mendapatkan perubahan positif. Ya. Sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita, memberikan kita fasilitas dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan untuk beribadah. Ya, bayangkan aja di dalam bulan Ramadan Allah menghentikan pekerjaan setan penggoda, sehingga kita tidak mudah untuk jatuh pada kemaksiatan. Allah melipat gandakan pahala ya ibadah sunnah, ganjarannya seperti pahala ibadah wajib, dan ibadah wajib itu dilipat gandakan dengan lipatan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berbuat amal soleh. Makanya Ramadan ini adalah bulan yang Allah kondisikan untuk merubah kita menjadi semakin baik. Di dalam 12 bulan Allah menyiapkan satu bulan untuk mendidik kita agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dengan ibadah puasanya, baik itu dengan ibadah qiyamnya, ibadah sedekahnya dan lain sebagainya. Semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini seharusnya menjadi alat untuk merubah kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar takwa ketika selesai menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga tujuan dari Ramadan ini adalah menjadi semakin bertakwa itu terwujud. Ya. Terwujud karena kita betul-betul memanfaatkan tools atau fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sehingga di dalam Al-Qur'an yang sudah kita hafal semua, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita introspeksi diri kita. Sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Ya, sudah berapa Ramadan yang kita lalui? Kalau bulan Ramadan yang kita lalui ini memberikan perubahan positif kepada diri kita, maka itu tanda baik. Itu tandanya bahwa Ramadan yang kita lalui itu betul-betul berkualitas, dan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena
adanya perubahan, peningkatan ketakwaan, keimanan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertingkat atau semakin naik. Kalau Ramadan yang kita sudah lalui ini tidak memberikan efek baik atau justru malah kita semakin menjadi lebih buruk, ya lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, maka ini kita perlu mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan ya Ramadan ini adalah Ramadan yang justru menjadi sesuatu yang kita sia-siakan. Kita jangan-jangan Ramadan ini adalah di bulan Ramadan ini, bahkan di bulan-bulan sebelumnya itu adalah nikmat yang kita kufuri. Karena ya seharusnya ya setiap kita melewati Ramadan itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah kita menjadi lebih buruk atau sama sekali tidak mendapatkan perubahan positif, baik itu meningkatnya ketakwaan, keimanan, dan semakin berkualitas ibadah kita tidak dapatkan. Maka ini ya perlu kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena ya Ramadan yang berlalu namun kita tidak mendapatkan manfaat yang besar dari adanya nikmat bulan Ramadan itu. Makanya di dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfun, ya man adraka Ramadan, sungguh merugi seseorang yang telah mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, walam yughfarlah, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Sungguh merugi orang-orang yang mendapati Ramadan, sudah melewati Ramadan yang sangat banyak, akan tetapi ya Ramadan yang mereka dapati itu mereka lalui, kemudian keluar dari bulan Ramadan, akan tetapi tidak menemukan perubahan positif, tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan, dan kualitas ibadahnya juga tidak bertambah. Maka ini juga salah satu tanda kerugian yang sangat besar ketika Ramadan berlalu, dosa tidak diampuni, ibadah juga tidak semakin berkualitas. Maka ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum Ramadan ini kita jadikan seakan-akan adalah Ramadan yang terakhir, sehingga kita termotivasi untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga agar nantinya setelah Ramadan nilai yang ada, nilai tarbiyah atau nilai pendidikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini tertanam di dalam diri kita dan kita bawa di luar bulan Ramadan, sehingga kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, khususnya pada diri pribadi kami dan kepada ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.